Oke, halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tentang informasi untuk yang kalian, khususnya di tenaga kesehatan. Informasi ini mungkin banyak belum yang kalian ketahui teman-teman ya. Jadi ini nggak disebarluaskan. Kemudian informasi apa yang akan saya sampaikan? Tunggu lihat yang satu ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah saya dapat dari Instagram, dari Telegram, kemudian saya koreksi ke LinkedIn yang ada di AO tentang penyediaan Bintara lulusan D3 Kesehatan di TNI Angkatan Udara gelombang 1 anggaran ke-51 tahun 2023. Nah, ini khusus yang D3 Kesehatan teman-teman ya. Untuk yang D4 atau S1 itu tidak bisa mendaftar karena sesuai jurusan yang akan boleh mendaftar. Sebelum kalian saya share informasinya, kalian subscribe dulu. Untuk yang kalian baru menemukan channel saya, kalian aktifkan loncengnya, kemudian follow Instagram saya dan TikTok saya. Depannya saya akan live di TikTok saya teman-teman ya, karena biar kita bisa langsung berinteraksi di sana. Oke. Penyediaan Bintara lulusan D3 Kesehatan khusus di TNI Angkatan Udara ini tidak ada di rekrutmen TNI, adanya di Ajun. Ada websitenya, nanti saya share di bawah teman-teman ya. Untuk persyaratan umumnya itu warga Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa, setia kepada NKRI dan berdasarkan Pancasila, kemudian tidak memiliki catatan kriminal yang dilampirkan dengan SKCK seperti biasa teman-teman ya. Berusia paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian rencana buka pendidikan itu 11 Januari 2023. 11 Juni 2023. Kemudian tidak terikat dengan ikatan dinas manapun, dan lulusan pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit. Ini lulusan D3 teman-teman ya, bukan dari SMA, S1 ataupun D4. Kemudian persyaratan khususnya lulusan D3. Nah, ini kebutuhan yang akan diambil, yang diutamakan pria dengan jurusan keperawatan, kemudian ada farmasi, D3 farmasi, kemudian ada gizi, kemudian ada D3 radiologi, kebidanan, fisioterapi, rekam medis dan informasi kesehatan, kesehatan lingkungan, kemudian teknik laboratorium medik, kemudian teknik elektromedik. Ingat teman-teman, ini jurusannya S1 Bintara teman ya. Jadi mungkin per 2 tahun akan naik pangkat. Kemudian melampirkan ijazah D3 sesuai dengan profesi yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian persetujuan dikeluarkan oleh tenaga kesehatan, misal kalian lulusan perawat ya PPNI, kemudian kalian lulusan farmasi ada PAFI, kemudian lulusan ahli gizi ada Persagi, kemudian bidan ada IBI, kemudian fisioterapi ada IV. Nah, itu harus melampirkan karena apa? Untuk meyakinkan bahwa kalian memang lulusan jurusan tersebut teman-teman ya. Kemudian himpunan ahli kesehatan lingkungan atau HAKLI bagi lulusan kesehatan lingkungan. Kemudian persatuan ahli teknologi laboratorium atau PATELKI. Kemudian ada Ikatan Elektromedis Indonesia atau IKTMI bagi lulusan elektromedik. Kemudian jika kalian mempunyai sertifikat kompetensi, kalian lampirkan. Kemudian sertifikat tenaga teknis kefarmasian misalnya kalian lampirkan, karena itu berpengaruh buat nilai kalian teman-teman ya. Sama
Untuk tesnya sama teman-teman, ada kesehatan, kemudian ada kesehatan jasmani, kemudian tinggi badan juga, kemudian untuk tinggi badannya laki-laki itu 163 cm dan bagi calon bintara wanita itu 157 cm dengan berat badan yang ideal. Ini diutamakan pria teman-teman ya. Untuk wanita bisa nggak? Kak? Bisa, kalian silakan daftar wanita karena kuotanya banyak teman-teman, jadi kalau kalian tidak mendaftar. Kemudian yang paling penting saya ingatkan lagi itu adalah mempunyai BPJS aktif teman-teman ya. Kemudian persyaratan tambahan ada bersedia tempatkan seluruh Indonesia, kemudian sanggup mengganti seluruh kerugian apabila biaya yang telah dikeluarkan selama pendidikan kalian kabur. Kemudian sanggup orang tua atau wali menandatangani surat pernyataan tidak melakukan penyuapan atau kolusi kepada pihak yang bermaterai nanti. Kemudian bagi yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai atau karyawan harus mendapatkan persetujuan resmi atau dari kepala jabatan untuk mengundurkan diri dari instansi sebelumnya. Kemudian belum pernah kawin atau nikah teman-teman ya, dan tidak menikah sampai selesai pendidikan dan ditambah masa 2 tahun setelah pendidikan. Kemudian harus memiliki pemeriksaan kesehatan. Nanti akan kalau di AU kalian akan dilampirkan tuh teman-teman. Berdasarkan pendaftaran bintara khusus D3 kesehatan ini, TNI AU ini daftar online-nya melalui website, nanti saya share di bawah teman-teman ya, di http diajurit tniau.mil.id. Kemudian pembukaannya itu mulai tanggal 6 Januari sampai 1 Maret. Jadi tenggang waktunya lama teman-teman. Silakan untuk kalian yang keahlian atau yang sudah saya sebutkan tadi, kalian mendaftar. Pemanggilan seleksi Panda khususnya calon bintara D3 kesehatan TNI AU bertempat di Panda yang sudah ditunjuk dan Pantuhir yang sudah ditunjuk. Kemudian kuota atau formasi nanti yang menentukan adalah pusat teman-teman ya. Seleksi Pandanya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 5 Mei, berarti selang hanya 4 hari. Berarti tesnya sedikit tuh teman-teman, gampang nih, rugi kalau kalian tidak mendaftar teman-teman. Kemudian seleksi tingkat pusatnya rencana akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai dengan 9 Juni 2023 di Tes Center Lanut Adi Sumarmo. Itu bertempat di Lanut Solo teman-teman ya. Jadi walaupun kalian ada di Papua atau ada di Palembang atau ada di Malang, nanti semua berangkatnya di Solo teman-teman ya. Kemudian pendidikannya akan dinyatakan, pendidikan pertama akan dinyatakan lulus terpilih jika prajurit siswa yang telah memenuhi syarat. Kemudian calon yang dinyatakan lulus dan terpilih menjadi calon prajurit siswa bintara PK pria maupun wanita di TNI Angkatan Udara akan langsung mengikuti pendidikan dasar keprajuritan di Satdik 402 Windik 400 Matugjur Lanut Adi Sumarmo Solo Surakarta. Kemudian bagi calon prajurit wanita akan menjalani pendidikan di sama juga di Adi Sumarmo Solo juga, tapi terpisah laki sama laki-laki selama 5 bulan teman-teman ya. Kemudian setelah lulus pendidikan kalian akan diangkat jadi bintara PK TNI AU dengan pangkat Sersan 2 atau Serda. Oke, dikeluarkan pada tanggal 5 Januari. Nah ini untuk kalian teman-teman yang bertanya kemarin, Kak ada nggak S1 keahlian, D3 keahlian? Saya bilang ada. Ini mumpung TNI AU nggak banyak orang tahu,
informasi ini, kalian segera mendaftar. Untuk kalian yang mungkin tanda kutip kecewa di PAPK reguler kemarin, nah gak apa-apa walaupun bintara, yang penting kita mempunyai rezeki, kita mempunyai pekerjaan halal, terutama yang paling utama bisa membahagiakan kedua orang tua, teman-teman ya. Mau bintara mau perwira sama aja, yang membedakan tugas dan tanggung jawab dan gajinya pun hanya beda sedikit, teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Jadi silakan kalian mendaftar. Untuk kalian yang khusus D3, jangan bertanya lagi, Kak D4 bisa nggak, Kak S1 bisa nggak bisa. Ini sesuai jurusan D3 yang sudah saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain boleh kalian komen di bawah di kolom komen. Jangan lupa like video saya, tonton sampai habis semua video saya, karena banyak informasi yang akan disampaikan oleh saya, dan belum banyak juga orang yang ketahui tentang ini pembukaan D3 khusus TNI AU ini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra. Wes, siji.